kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu pada siang hari ini. Kami segenap para umat kepunyaan-Mu Tuhan. Biji mata kesayangan-Mu berkumpul di tempat ini. Memenuhi rumah-Mu sebab kami merindukan firman-Mu. Memenuhi rumah-Mu sebab kami rindu untuk menyembah mengagungkan Engkau. Memenuhi rumah-Mu sebab kami tahu hanya bersama dengan Tuhan saja kami cakap melakukan segala perkara. Hamba-Mu ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, kesembuhan terjadi pada siang hari ini. Mereka yang datang dengan membawa beban permasalahan, pulang bawa kekuatan yang baru. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, doa-doa mereka bukan hanya didengar, tapi Tuhan jawab dengan secara cara yang istimewa. Jaringan yang kami pakai Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Jemaat-Mu yang tidak hadir di tempat ini, dimanapun mereka menonton, mereka juga membawa berkat yang luar biasa. Terlebih jemaat-Mu yang memenuhi gereja di tempat ini, lantai 3, lantai 4, lantai 2. Setiap mereka pulang bawa berkat, bawa mukjizat. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Kuasai lidah bibir perkataan hamba-Mu. Pakai lidah bibir perkataan hamba untuk menjadi saluran berkat. Berkat yang besar bagi jemaat-Mu di tempat ini. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Gereja Tuhan, Gereja Tiberias. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk kepercayaannya saya boleh melayani saudara pada siang hari ini. Terima kasih kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk kesediaan dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, seperti biasa, mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, jangan lupa airplane mode dulu HP saudara. Mari sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Dengan imam percaya, lantai 4, lantai 3, lantai 2 sama-sama angkat Alkitab saudara. Yuk. Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya, bisa tolong ditampilkan di layar. Don't delay. Don't delay atau jangan ditunda atau jangan menunda-nunda. Kalau saudara ketik di internet kalimat don't delay, saudara kalimat don't delay akan mengikuti kalimat selanjutnya adalah shopping now. Don't delay atau buy it now. Don't delay atau sebagainya dan sebagainya. Kalimat don't delay ini memiliki sense of urgency. Kalimat don't delay ini memiliki suatu kalimat penekanan keurgenannya, kepentingannya. Artinya kalimat ini hendak mengingatkan saudara untuk jangan menunda sesuatu. Kalimat ini ingin mengingatkan saudara untuk bergerak cepat. Kalau saudara pelajari dalam kehidupan ini, timing is everything. Momen atau waktu itu dapat menentukan kehidupan. Katakan amin dulu. Sebagai contoh dalam bidang sepak bola, saudara harus ngerti. Saudara yang ngerti sepak bola ngerti maksud saya. Saudara harus memahami kapan timing untuk attack,
Kapan timing untuk defense. Karena tidak harus selalu attack, harus ada defense. Kalau saudara bekerja dalam industri musik, saudara ngerti maksud saya, timing itu segalanya. Kapan harus mengeluarkan album Christmas? Tentunya di bulan Desember. Kalau saudara mengeluarkan Christmas di bulan Juni, siapa yang Natalan? Atau saudara jualan yang namanya baju Imlek. Kalau saudara jualan baju Imlek di bulan Januari, cocok karena Februari akan Imlek. Tapi kalau saudara jual baju Imlek di bulan Maret dan sebagainya, sudah lewat. Atau misalnya film tentang kematian Tuhan Yesus, Passion of the Christ, dimunculkan di bulan April atau Maret, bulan Paskah. Itu bicara timing. Begitu juga dalam bisnis. Saudara harus tahu kapan mengekspansi perusahaan saudara. Saudara harus tahu kapan menahan. Saudara harus tahu kapan membuka cabang yang baru dan sebagainya. Dalam hidup ini, bahkan dalam leadership juga, saudara harus tahu kapan bertindak keras sama anak buah saudara, kapan bertindak lembut sama anak buah saudara. Kalau keras terus, lama-lama saudara darah tinggi, anak buah saudara lari. Sama anak saudara juga demikian, kalau terlalu cuman baik saja, tidak ada didikan, anak saudara menjadinya anak yang manja dan sebagainya. Hari ini juga saya harus tahu kalau hari Minggu saya suruh tim saya injek gas jangan rem. Karena hari Minggu jadwal saya puji Tuhan 8 sesi. Tadi jam 11.30 di Gading Marina. 12.30 SCBD. Jam 2 di Kelapa Gading Nias. Jam 4 di mana saudara-saudara? Karawaci. Jadi kalau hari Minggu harus injek gas yang kenceng-kenceng. Kalau saudara lihat hari Minggu ada mobil ngebut di jalan tol, menurut survei 90% kemungkinan pendeta Tiberias. Habis dari sini Karawaci, SCBD dan Sarbini. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau tengah minggu sama istri saya nggak injek gas kenceng-kenceng. Karena saya pengen selalu bersama dengan dia. Saya injek rem terus. Pokoknya cocuit. Nah hari ini kita akan belajar. Maksud saya begini, kalau saudara tahu peselancar tahu? Yang hari-hari di TV kita suka nonton? Banjir. Ini orang Gading sombong sekarang nih, orang Gading nih. Mentang-mentang, Pak Pendeta Gading sekarang nggak banjir loh, belagu loh. Dulu kan kelelep. Sekarang, Pak Pendeta Gading sekarang lu nggak pernah banjir loh. Jakarta kelelep, Gading tidak banjir. Yeay. Masih ada hujan berikutnya. Iya saudara, kita harus tahu kapan momen kita. Kita harus tahu kalau peselancar itu dia keluar bawa papan. Dia nggak ciptakan ombak, karena ciptakan ombak Tuhan. Dia tinggal wait the moment. Kapan wave yang terbaik akan muncul. Dia akan menunggu standby ketika ada momen yang tepat. Dia akan taruh papan luncurnya. Kalau papan tulisnya guru dia. Dia akan taruh papan luncurnya, dia akan naik. Dalam kehidupan juga seperti itu. Kita harus tahu kapan momen-momen atau ombak-ombak yang Tuhan siapkan untuk membuat saudara mengalami promosi. Untuk membuat saudara mengalami berkat. Untuk membuat saudara dan saya dapat memahami apa yang sedang Tuhan perbuat dalam hari-hari ini. Dan saya tulis dalam firman Tuhan yang saya tulis hari ini saudara. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Bagi segala sesuatu ada waktu dan sama-sama bilang sama saya ada waktunya. Sama-sama bilang sama saya ada caranya. Amin saudara. Kita harus tahu ritmenya. Kapan harus injek gas? Kapan harus injek rem? Hari ini kita akan membahas kenapa atau kapan saya harus bergerak dengan cepat hari ini. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Nanti hari Rabu saya akan membahas kapan saya harus bergerak dengan lambat. Hidup ini saudara harus mengerti kapan bergerak dengan cepat, kapan bergerak dengan lambat. Karena tidak selalu injek gas. Ada kalanya kita harus pelan-pelan.
Tapi ada kalanya tidak selalu pelan-pelan, ada kalanya kita harus cepat-cepat. Dasar kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24. Sama-sama kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, sama-sama yuk, semua, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Sama-sama kita baca yang terakhir, 3, 2, ya. Karena itu, sehingga kamu apa? Sama-sama bilang sama saya, larilah begitu rupa. Ini bicara saudara dan saya harus cepat. Harus cepat. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Tiberias Garinia, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Catat dalam catatan saudara. Yang pertama, kapan saya harus bergerak cepat? Yang pertama saya tulis dalam slide saya, ketika Tuhan meminta saya melakukan sesuatu. Ketika Tuhan meminta untuk saudara melakukan sesuatu, just do it, kata Nike. Lakukan saja. Jangan menunda-nunda, jangan besok, jangan nanti. Karena kalau Tuhan yang memerintahkan, saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang bertanggung jawab. Katakan amin. Saya percaya kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu sama saudara, just do it. Jangan menunda-nunda, jangan besok, jangan nanti, jangan sebentar lagi. Karena ini yang saya tahu, kalau Tuhan sudah memerintahkan saudara melakukan sesuatu, percaya Tuhan akan membela perintahnya dalam hidup saudara dan saya. Alkitab katakan demikian dalam Injil Markus 1. Injil Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-18. Saya baca ayat yang ke-16, saudara baca ayat yang ke-17, 18 kita bersama-sama. Ketika Yesus berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat dua nelayan yaitu Simon dan adiknya Andreas. Mereka sedang menangkap ikan di danau itu dengan jala. Ayat yang ke-7 saudara. Ayat yang ke-18 sama-sama kita baca. Langsung lalu mereka apa? Suatu hari Petrus dan teman-temannya sudah bisa lihat ke saya. Mereka sedang menyebar jala. Alkitab katakan ketika mereka menebar jala, mereka mendapat ikan yang begitu banyak. Ketika mereka sedang memisahkan antara ikan dari jala, saudara, Alkitab katakan Yesus datang kepada mereka dan berkata, ikutlah aku. Aku akan mengubah engkau menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Apa jawab Petrus dan teman-temannya? Sebentar sus, jual ikan dulu. Atau nanti sus, harus pergi dulu. Atau sus, nanti ya, ke rumah dulu beresin rumah. Enggak. Atau sus, Yesus pergi duluan, nanti Sherlock saya datang. Enggak. Tapi Alkitab katakan langsung, segera. Kalau Tuhan suruh saudara bertobat, jangan nanti, langsung. Kalau sudah Tuhan suruh saudara lepaskan hubungan yang salah, jangan nanti, segera. Kalau Tuhan bilang sama saudara itu nggak boleh terang dan gelap tidak dapat bersatu, jangan bilang nanti, segera. Saudara kalau punya makanan, aduh Kang pengen banget nih, pengen makan Taco Bell nih. Saudara bisa bela-belain. Menerjang banjir, beli Taco Bell. Nggak pernah makan? Kuper juga kau. Atau saudara pengen makan kesukaan saudara, saudara bisa sikat, bisa hajar untuk dapat makanan kesukaan saudara. Kenapa ketika Tuhan memerintahkan untuk melakukan sesuatu, engkau menunda-nunda? Alkitab katakan bukan nanti. Karena sometimes letters dikatakan, karena kadang-kadang tolong tampilkan, sometimes letters becomes never. Kadang-kadang nanti akan menjadi tidak pernah. Do it now. Lakukan. Bilang kiri kanan saudara, lakukan sekarang. Bilang sama yang baru ngomong, apaan? Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Mazmur 119. Ayatnya yang ke-59 dan ke-60. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1, ya. Aku memikirkan dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. 60, sama-sama kita baca, aku dan tidak berlambat-lambat untuk
berpegang pada perintah-perintahmu. Sama-sama bilang sama saya, bersegera. Sama-sama bilang sama saya, tidak berlambat-lambat. Kadang-kadang kalau saya ajak anak muda gabung pelayanan, yuk gabung pelayanan. Nanti Pak Pendeta kalau udah masuk kuliah, yuk gabung pelayanan. Nanti Pak Pendeta kalau udah kerja, yuk gabung pelayanan. Pak Pendeta maaf baru nikah, baru punya anak nanti. Udah diajak lagi, nanti Pak Pendeta anak lagi banyak kebutuhan. Udah 80 tahun baru Pak Pendeta mau daftar pelayanan. Mau jadi apa lu? Jadi choir juga gue yang takut. Nanti. Tapi kita kalau untuk kepentingan kita pengen cepat. Saudara kalau punya anak buah, saudara gaji dia. Atau saudara punya anak, saudara perintahkan anak saudara. Nah, papa kurang manis nih kopinya. Tolong ambil kopi papa dong. Anak saudara bilang, nanti ya pak ya, lebaran. Jadi apa kopimu? Atau saudara punya anak buah, saudara bilang, tolong dong ambil ini. Terus anak buah saudara bilang, nanti. Apa yang kau lakukan? Itu pintu keluarnya, lu dipecat. Tuhan kalau perintahkan saudara, do it, lakukan. Jangan lihat kemampuanmu, karena yang memerintahkan engkau akan memampukan engkau. Jangan lihat keadaanmu, karena keadaanmu bukan menjadi tidak mungkin jikalau Tuhan beserta dengan saudara, all things possible. Gak ngerti Inggris? Semuanya mungkin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, kisah yang menarik dalam Kejadian 22. Ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara bisa lihat ke saya. Alkitab katakan Abraham menanti Ishak selama puluhan tahun. Ishak adalah anak perjanjian. Katakan amin dulu. Ishak bersama dengan Sarah. Ketika Abraham umur 100 tahun, Sarah berumur 90 tahun baru dapat keturunan. Alkitab katakan Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Ketika Ishak bertumbuh dewasa, Abraham sudah sayang banget sama Ishak. Tahu dari mana? Karena saya juga seorang papa. Abraham lagi sayang-sayangnya, suatu malam Abraham mengatakan kepada Tuhan mengatakan kepada Abraham, tolong tampilkan ayatnya. Tuhan mengatakan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dalam ayat ini ada kalimat where-nya, di mananya. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, SPOK. Gak ngerti? Bolos ya kemarin ya. Subjeknya yang dikasihi, predikatnya yang dikasihi, ada where-nya di Bukit Moria, tapi gak ada yang jawab. Tapi gak ada when-nya, gak ada kapannya. Kalau ayat ini dikasih sama jemaat Gading Nias, dia bilang akan kuserahkan. Tapi kan Tuhan gak bilang kapan. Nanti 10 tahun lagi gue serahin. Nanti 30 tahun lagi. Kadang-kadang dalam hidup ini terburu-buru adalah hal yang buruk. Tapi terburu-buru untuk menggenapi atau mentaati perintah Tuhan adalah sebuah ketaatan. Amin. Kalau hari ini Tuhan suruh saudara untuk melepaskan hubungan yang salah, jangan nanti, sekarang. Kalau hari ini Tuhan perintahkan saudara untuk melepaskan bisnis yang salah, jangan nanti, sekarang. Kalau hari ini Tuhan perintahkan saudara untuk meninggalkan perbuatan saudara yang tidak berkenan di hadapan Allah, jangan nanti, sekarang. Karena saya percaya sekarang adalah yang terbaik. Amin. Berbuat baik tidak pernah menunggu waktu yang tepat. Kapanpun waktunya, berikan yang terbaik. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, kapan waktunya? Saya harus bergerak dengan cepat. Yang pertama ketika Tuhan meminta saya untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, saudara bisa catat dalam catatan saudara. Kapan saya harus bergerak dengan cepat? Ketika saya meminta dan memberi pengampunan. Ketika berbicara mengenai pengampunan, bukan bicara nanti, sekarang. Ketika bicara mengenai forgiveness, bukan nanti, sekarang.
Ketika saudara meminta pengampunan, kalau saudara jatuh dalam dosa, jangan meminta nanti pengampunan, sekarang. Ketika saudara sedang harus memberikan pengampunan kepada orang lain, bukan nanti, tapi kapan? Sekarang. Walaupun keadaannya menyakitkan buat saudara, walaupun orang tersebut melukai hati saudara, tapi ketika bicara memberi pengampunan sama seperti Tuhan mengampuni kita harus mengampuni sesama kita. Katakan amin. Ketika bicara mengenai pengampunan bukan nanti tapi sekarang. Ketika bicara mengenai meminta ampun sama Tuhan bukan nanti, yang penting sekarang. Alkitab katakan demikian dalam dasar kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya, mengapa kita perlu mengampuni segera? Kita buka dasar kebenaran Matius 5. Ayat yang ke-23 dan 24. Versi firman Allah yang hidup. Jadi apabila kalian sedang berdiri di hadapan mezbah bait Allah untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dan tiba-tiba teringat bahwa ada seorang teman yang merasa sakit hati terhadap kalian. Ayat yang ke-24. Saudara baca 3, 2, ya. Kalau saudara, dasar firman Tuhan ini mengatakan kalau saudara hendak mempersembahkan korban, saudara teringat ada seseorang yang pernah saudara sakiti, atau saudara teringat ada seseorang yang hubungan saudara nggak baik sama orang tersebut, Alkitab katakan tinggalkan sebentar, balik dalam konteks perjanjian lama. Kalau dalam konteks gereja modern, jangan pergi sekarang, kosong di gereja. Tapi udah beres ibadah, kalau Tuhan ketika saya sedang menyampaikan khotbah ini, saudara pasti tahu. Tuhan Roh Kudus akan ingatkan saudara ada seseorang yang hubungannya gak baik sama saudara. Ada seseorang yang perlu saudara ampuni. Atau ada seseorang yang saudara perlu meminta maaf sama dia. Bereskan. Pak Pendeta, kalau saya minta maaf sama dia tapi dia gak mau balas jawaban saya, bagaimana? Pak Pendeta, saya minta maaf sama dia tapi dia gak merespon saya, it's okay. Bagianmu melakukan usaha pembuatan pendamaian. Katakan amin. Orang itu peduli, balas nggak balas, ampuni nggak ampuni, nggak peduli. Pak Pendeta, saya WA dia cuman di-read, puji Tuhan cuman di-read, biasanya di blok. Betul apa enggak? Udah minta maaf, dia nggak balas, it's okay, it's okay. Oh Pak Pendeta, saya pernah baik sama orang itu jahat sama saya, ampuni, bukan besok, bukan nanti, sekarang. Pak Pendeta, saya ampuni nanti besok, pede banget saudara besok. Memang yakin nih besok hidup? Bahwa kita nggak ada yang tahu kapan matinya. Apalagi di masa pandemi begini. Kita naik hasing mati. Hasing mati kita. Ampuni harus sekarang. Nanti gua ampuni kalau udah Natal. Nggak bisa nanti, sekarang. Saudara keluar kepleset jatuh. Mati. Saudara lagi nguap. Nggak balik. Mati juga. Atau saudara lagi makan bakwan, keselak. Terus, hina banget matimu. Keselak bakwan, ya ampun, gak ada yang lebih keren lagi. Now, sekarang, ada penelitian di Amerika, 2 orang wanita. Usia yang sama, latar belakang yang berbeda. Dua-duanya dikasih kapas untuk ngunyah. Dikunyah. Wanita yang pertama baru divorce dari pasangannya. Dipukulin, abuse, disikat sebagainya. Sambil kunyah kapas, wanita pertama disuruh oleh dokter selama 1 menit kunyah kapas, inget-inget kelakuan mantan suaminya. Wanita yang kedua usia yang sama, dikasih kapas untuk ngunyah. Sambil inget-inget, wanita yang pertama ini habis bercerai. Wanita yang kedua habis memenangkan sebuah hadiah undian ratusan ribu dolar. Sambil mengunyah kapas, mengingat-ingat 1 menit tentang bagaimana perasaan dia ketika dia menang hadiah ratusan ribu dolar. Dua-duanya ngunyah. Wanita yang pertama ngunyah sambil ingat, kurang ajar tuh mantan gue. Kurang ajar dia, kurang ajar. Selesai 1 menit sambil ingat kepahitannya, ditaruh. Wanita yang kedua yang habis menang lotre sambil kunyah-kunyah kapas, ingat perasaan menyenangkan. Kunyah-kunyah semenit, taruh. Dua-duanya diteliti di bawah mikroskop. Wanita yang pertama
yang disuruh mengunyah kapas sambil mengingat-ingat perbuatan jahat orang sama dia. Dalam enzim ludahnya ada sebuah cairan yang mengakibatkan tubuh kita bisa terkena kanker sampai 5 kali lipat dari orang pada umumnya. Cuman 1 menit ingat-ingat kejahatan orang lain, ingat-ingat perbuatan orang lain, tubuh kita tidak diciptakan, tidak didesain untuk membenci. Kita tidak pernah diciptakan untuk menyimpan kepahitan. Saudara dan saya diciptakan dari gambar dan rupanya Allah. Wanita yang kedua sambil mengunyah kapas suruh ingat-ingat hal yang baik. Dalam enzim ludahnya ada cairan yang meningkatkan sistem imun tubuh. Pendeta, saudara mau tahu apa rahasia awet muda? Bukan tarik sana, tarik sini, bukan. Pakai benang kau tarik, nggak balik ya. Lu jangan ketawa, bertobat. Mau tahu rahasia awet muda apa? Hatimu jangan ada kebencian. Jangan amin doang, amin. Amin. Saudara mau tahu apa rahasia muka glowing? Mau tahu apa? Tahu? Pakai bolham di sini. Ya enggak lah. Hatimu bersih dari kepahitan. Pengampunan adalah ide yang menarik ketika bicara cuman konteks, bukan melakukan. Saya nggak pernah lupa ada seorang oma Pak Pendeta. Oma punya kepahitan. Kepahitan sama siapa? Oma benci banget. Oma paling benci sama orang Batak. Pak Pendeta bukan orang Batak. Oh bukan. Orang Jawa saya bilang. Kan mama saya orang Jawa. Benar. Saya waktu itu belum jadi pendeta, masih jadi timnya Pak Pariaji. Waktu Pak Pariaji gak bisa sama saya. Oma benci banget sama orang Batak. Semua orang Batak sama kata. Siapa ini anak aja sama. Ini belum tahu gua. Saya tanya Oma kenapa? Oma so tua. Benci ada orang loh. Yang saking bencinya. Sampai mati gua gak akan ampuni. Kok buat apa bawa kebencian sampai mati? Oma kenapa benci? Oma dulu pernah pacaran sama orang Batak. Saya mohonlah orang Batak, perbuatanmu mengganggu hidupku, tolonglah. Tolonglah orang Batak lah, tolonglah. Kan ada pendeta orang Batak selama ini kan copet, kenek, polisi, jaksa, hakim. Di pengadilan dia aja udah itu semua. Copetnya Batak, hakimnya Batak. Yang ditangkap Batak juga. Oma pacaran sama orang Batak. Pas lagi hari orang Batak gak muncul. Tuh kacau juga tuh orang Batak. Orang kalau benci ya. Serba mengeneralkan segala sesuatu. General. Dia benci sama gereja. Semua gereja sama. Benci sama pendeta. Pendeta semua sama. Laki-laki semua laki-laki buaya. Lah gua apa dong? Orang kalau benci sebuah sama rata. Kalau orang membenci, mama saya ngajar gini sama saya ya. Berdasarkan pengalaman dia. Orang kalau buat jahat sama kita. Dan kita simpen perbuatannya dalam hati pikiran kita. Sama seperti orang lempar bangkai tikus. Dan bangkai itu kita pegang. Kita bawa kemana-mana. Kita bawa kemana-mana. Tiap kali kita mau makan, kita cium bau bangkai. Nggak jadi makan. Kita mau tidur, kita ingat perbuatannya, nggak jadi tidur. Pokoknya setiap kali kita mengingat perbuatannya, hilang damai sejahtera kita. Padahal orang yang kita benci, tambah gemuk, tidurnya ngiler. Selalu dan selalu, ketika bicara mengenai pengampunan, bereskan. Ketika bicara mengenai pertobatan, jangan nanti, now, sekarang. Pulang dari gereja kalau ada orang yang saudara sakiti hatinya, WA dia. Tadi ada jemaat DM saya ketika habis khotbah ini. Pak Pendeta saya ngaku, selama ini saya benci sama pendeta katanya. Karena Pak Pendeta berapa kali saya minta doa, Pak Pendeta nggak doain. Kan jemaat banyak. Mana saya tahu, saya minta maaf sama Pak Pendeta. Ya udah saya maafin, jangan ulangi lagi ya. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi saya bilang.
Bilang kiri kanan saudara, ampuni sesamamu. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang, bilang. Yang ketiga, yuk, yang terakhir, bagian keempat, kelima, dan keenam. Kita akan bahas di hari Rabu. Hari ini kita akan membahas kapan saya harus bergerak cepat. Hari Rabu nanti bagian keduanya dan masuk ke dalam kapan saya harus bergerak lambat. Hidup ini sebuah orkestra, ritme, ada harmoni. Kapan harus bergerak cepat. Yang pertama ketika saudara dan saya diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ketika saudara dan saya diminta untuk mengampuni atau meminta pengampunan. Kalau hari ini saudara buat dosa, jangan nanti, sekarang. Kalau saudara jatuh dalam dosa, jangan tunggu baptisan selam. Sekarang. Kalau ada orang yang bersalah sama saudara, sekalipun dia nggak layak diampuni, ampuni. Karena tubuhmu akan lebih merespon lebih baik. Tidurmu nyenyak, makanmu sehat dan sebagainya. Karena hatimu bebas kebencian. Bebas kepahitan. Yang ketiga, kapan saya harus bergerak cepat? Ketika saya sedang digoda. Under temptation. Ketika saya sedang digoda, saya harus bertindak cepat. Tips menang atas godaan. Apa Pak Pendeta? Jangan pernah berargumentasi dengan godaanmu. Karena iblis ribuan tahun dia sudah mengobserv kita. Dia sudah tahu apa kelemahan kita. Sebagai contoh misalnya dia tulis misalnya namanya Bambang. Kelemahannya ini. Dia tahu kalau saudara sendirian di rumah, internet kencang, engkau jatuh ke dalam percabulan, perzinahan. Oh dia tahu kalau engkau lagi berdua sama pacarmu, engkau paling gampang dijauh. Iblis tuh tahu tombol mana yang perlu dipencet untuk menggoda saudara. Dia tahu hidup kita. Tapi iblis tidak maha tahu, katakan amin. Cuman Tuhan yang maha tahu. Kadang-kadang kan kita lagi di rumah kan. Lagi nonton Netflix. Udah jelas tulisannya substance, violence, nudity. Kita nonton. Kita lihat lagi begitu-gitu. Apa yang kau lakukan? Ganti channel. Engkau lihat Instagram. Ada foto selebgram pakai baju anaknya. Terus engkau lihat. Apa yang kau lakukan? Jangan kau gini. Dalam nama Yesus. Ganti. Engkau ganti akunnya. Engkau klik Gideon Simanjuntak. Jangan lupa follow. Like. Jangan minta follow back. Ganti. Loh kayak tadi malam tuh saya tidur jam 2. Nggak naik saya kasih tahu ya. Saya tuh lagi berusaha nggak pengen makan Indomie. Karena belakang ini jebol terus makan Indomie. Saya nggak bisa tidur. Terus di otak saya kepikiran Indomie. Saudara kan tahu kan kalau lagi diet itu kan cobaan makanan ya. Ya kan jangan pura-pura nggak tahu lah. Indomie kan, Indomie. Makin saya pikirin Indomie. Itu tiba-tiba bisa cium baunya loh. Saya bilang ini siapa yang masak di Indomie saya bilang. Jadi maksud saya gini, cobaan itu kalau ada cobaan, godaan. Saudara ada cobaan, jangan dipikirin, jangan. Kalau makin dipikirin, sebagai contoh ya. Saudara bisa dengerin saya sebagai contoh. Tutup mata saudara, tutup, tapi jangan lupa pegang tasmu. Banyak orang Batak di sini. Cuman ngomong. Pasti gue dimarahin sama orang Batak. Tutup matamu, jangan bayangin gajah. Jangan. Gajah yang belalainya panjang, kupingnya gede, yang kalau bunyi kakinya gede, jangan bayangin. Please saya mohon, lantai 4, lantai 3, jangan bayangin gajah. Jangan bayangin gajah. Saya mohon jangan mikirin gajah. Apa yang gue pikirin? Enggak Pak Pendeta, mobil. Tapi di atasnya ada gajah, sama aja. Semakin dipikirin, jatuh. Kapan saya harus bergerak cepat? Ketika Tuhan meminta saya melakukan sesuatu. Kapan saya harus bergerak cepat? Ketika saya harus meminta pengampunan atau memberi pengampunan.
Kapan saya harus bergerak cepat? Ketika saya sedang digoda. Saudara jalan ke mall, saudara karena saudara good looking gitu, ada perempuan lewat, karena saudara ngerasa pakaianmu branded, kau lupa dari mana pakaianmu yang branded itu. Kau kadang ngerasa mobilmu keren, kau lupa dari mana mobilmu itu. Kau lagi jalan nih, tiba-tiba ada perempuan lewat dan perempuan itu nggak tahu kau sudah menikah atau pura-pura nggak tahu. Dan karena saudara lagi lihat-lihatan, begini, kan senyum itu ibadah kan? Saya juga bilang, dosa nggak? Enggak. Tapi ketika jalan lagi, jangan lagi. Sampai terakhir. Pas pulang, saya kasih contoh ayat sama saudara ya. Biar saudara bisa mengerti bagaimana modus operandi iblis. Sama-sama kita lihat 2 Samuel 11, ayat yang kedua dan ketiga. Saya bertahun-tahun menjadi pendeta, tiap kali naik mimbar selalu tegang. Selalu tegang. 2 Samuel 11 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lebih keras lagi. Lalu tampak kepadanya seorang perempuan sedang. Perempuan itu apa? Suatu hari Daud berjalan-jalan di atas sotoh rumahnya. Berjalan-jalan dosa apa tidak Bapak Ibu? Enggak. Jalan-jalan sehat. Dia lagi jalan karena dia raja, rumahnya paling tinggi dari yang lain. Dia lagi jalan terus tiba-tiba dia lihat ada perempuan lagi mandi. Saudara harus bayangin Batsheba itu istri panglima, nama suaminya Uria. Kalau dalam kitab Mazmur 30 panglima perang Daud yang Daud banggakan salah satunya Uria. Jadi jangan bayangin Batsheba mandi gak pakai tembok. Dia lagi mandi. Nah mungkin ini asumsi saya. Dia lagi mandi ada banyak kaca yang mungkin kebuka. Nah, ketika Daud lagi jalan, kita nggak pernah tahu loh kapan iblis cobain kita. Ketika Daud lagi jalan, Daud lagi lihat orang lagi mandi. Ketika Daud lihat, pertama kali melihat dosa apa tidak? Oh kalau dosa buta semua kita. Lihat kan, darah Yesus. Engkau balik badan, aman negara. Tapi yang repot ketika lihat darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Baga nai. Ise de Batsheba. Borunya. Tidak tahu orang Batak itu pasti. Kita lihat ayatnya biar saudara mengerti maksud saya. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu dari mana Daud tahu? Kalau cuma sebentar melihat, Daud nggak tahu. Tapi karena lama, dia lihat cantik juga. Makanya perempuan itu lemah di telinga, laki-laki lemah di mata. Makanya ada majalah pria dewasa. Wanita, nggak ada majalah wanita dewasa, nggak cari, nggak ada. Majalah pria dewasa. Karena laki-laki itu matanya. Nih. Laki-laki kalau lihat perempuan, dari sananya otaknya itu memang udah. Kalau saya suci kudus. Kayaknya kau gak yakin sama aku ya. Kan ada pria, majalah pria dewasa. Isi perempuan-perempuan pakai baju cucunya, keponakannya. Jadi gini, ketika engkau sedang dicobai, lari. Kalau engkau tahu sendiri, kau gak mampu. Kalau engkau tahu kalau sendiri internet rumahmu kenceng. Dan engkau tahu engkau akan jatuh ke dalam yang namanya blue film, mansubarsi dan sebagainya, lari. Keluar rumahmu. Pak lagi banjir, ngambang lah engkau. Lari. Kalau engkau anak muda, engkau tahu engkau berdua pasti jatuh. Ada banyak anak muda Pak Pendeta. Kami jatuh dalam hubungan suami istri. Jangan lakukan lagi, iya. Tapi berdua lagi.
Lama-lama pasti jatuh. Jangan berdua. Ajak papamu nongkrong bareng-bareng. Papamu gak bisa, ajak pendetamu video call. Kalau gak bisa ngapa-ngapain, tiap kali berdua live Instagram. Biar kalau aneh-aneh dilihat seluruh dunia. Satu contoh yang menarik yang terakhir saudara. Kejadian 39 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lalu dan apa? Lari keluar. Kapan saya harus bertindak dengan cepat? Dari 6 poin, 3 poin pertama ketika Tuhan memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu. Ketika saya harus meminta pengampunan atau memberikan pengampunan. Ketika saya sedang diuji atau dicobai. Yusuf lari Pak. Yusuf lari Bu. Keluar. Bukan ke dalam. Kalau ke dalam mah jatuh. Keluar. Makanya dalam hidup ini kita gak pernah tahu kapan kita digoda. Tiap kali ada godaan datang, Bapak Riaji sebagai gembala ngajar kita dengan tegas. Jangan pernah masuk ke rumah jemaat kalau yang ngundang perempuan gak ada suaminya. Jangan pernah masuk. Hormat itu namanya, etika pelayanan. Wanita dan wanita yang konseling, pria dan pria. Saya kalau konseling pernikahan orang, nomor HP saya sama suaminya. Nomor HP perempuannya sama istri saya. Gak pernah sama saya konseling. Jaga. Bukan kita merasa lemah, bukan loh. Tapi jaga kekudusan. Jaga etika. Karena kadang-kadang bukan kita mau berbuat dosa. Tapi karena kita selalu jatuh dalam perangkap iblis yang sama. Bagian keempat, kelima, dan keenam kita akan lanjutkan hari Rabu nanti. Dan masuk ke dalam poin berikutnya, kapan saya harus bertindak slow atau lambat. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Kami akan bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara.